Waalaikumsalam warahmatullahi Abang guru yang ganteng, abangku yang gantang, Bang Cuma. Iya, Mohon udah maaf cukup. izin mengganggu. Bang Dek, tolong nanti dibaca WA ya, soalnya penting. Oke. Oke, makasih Bang Dek. Aku izin dulu. Siap, 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, saya jawab ya. Teman-teman boleh izin ya. Lanjut Bang. Silakan Guru. Iya. Jadi satu hal yang perlu saudara perhatikan di sini, penyaliban itu terjadi bukan di tengah-tengah umat Islam. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, dan juga imam-imam kepala. Jadi kalau mau tahu siapa yang menggantikan, tanya kepada mereka. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwasanya terjadinya penyerupaan yang disalib ini itu berlaku kepada yang menyalibkan. Wa ma katalu wa ma salabu walakin, akan tetapi syubbihalahum, ya, yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Akan kejadian ini mereka ragu, apakah mereka bunuh ini adalah Yesus atau yang mereka bunuh ini adalah salah satu dari muridnya. Makanya kalau Anda membaca Yohanes 18, ketika Yudas kemudian datang kepada oknum yang sembunyi ini, Yudas bertanya, Yudas ditanyai oleh oknum yang mau ditangkap. Apa kata oknum yang mau ditangkap di Yohanes 18? Siapa yang kamu cari? Yudas berkata, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Orang itu kemudian menjawab, akulah yang engkau cari. Pertanyaannya, apa mungkin Yudas yang puluhan tahun bersama Yesus, ketika ditanya sama oknum ini, dan oknum ini adalah Yesus gurunya sendiri, sang Mesias, kenapa masih dia menarasikan, yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret? Apa mungkin iya? Misalnya saudara Dalbo, Bang Dalbo cari Bang Suma, bersama dengan polisi datang. Bang Dalbo datang bertanya kepada Bang Suma. Bang Suma tanya kepada saudara Dalbo, saudara Dalbo, siapa yang kamu cari? Saudara Dalbo, Bang Dalbo yang sudah kenal Bang Suma puluhan tahun berkata, yang aku cari adalah Bang Suma yang datang dari Makassar. Ece. Itu bisa terjadi kalau yang di depan Bang Dalbo itu bukan Bang Suma lagi. Makanya pada saat Yudas mendengarkan perkataan oknum tersebut, akulah yang engkau cari, Yudas mundur, lalu kemudian terjatuh. Kenapa terjatuh? Ada sesuatu keajaiban yang terjadi di situ. Itu satu. Yang kedua, Maria ke makam orang yang dikatakan, apa yang terjadi? Maria datang ke kuburan itu bertemu dengan oknum yang ditangkap dan yang dikuburkan. Maria bertanya, wahai Tuhan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami? Ada yang mengambil mayat Tuhan kami di sini, Tuhan. Tuhan, kata dia. Dipanggil, wahai Rabuni, panggil kemudian. Siapakah engkau cari, ibu? Mayat Tuhanku ada yang mengambil di sini. Keterangan daripada cerita itu kemudian, Maria menyangka bahwa Yesus adalah tukang kebun. Apa-apaan ini? Maria yang menciumi kaki Yesus, Maria yang meminyaki rambut Yesus, Maria yang mengurut kemudian Yesus, yang mengikuti Yesus siang dan malam sebagai murid yang dikasihi. Di kitab Injil Filipus diceritakan Maria adalah istri daripada Yesus. Kok tidak mengenal suaminya sendiri? Tidak mengenal minimal gurunya sendiri. Yesus kemudian dianggap tukang kebun, membuktikan bahwa poin kedua yang ditangkap ini adalah bukan Yesus. Poin ketiga, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lalu kemudian ada yang ditangkap yang tadi yang mengatakan, akulah yang engkau cari, blak, langsung ditangkap. Ini keraguan ini Yesus atau bukan sih? Ragu mereka. Kenapa ragu?
terlihat daripada keadaan Yudas berjatuhan dengan tentara Romawi. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Yudas itu tidak rasional. Nah, apa yang terjadi di Markus 14 nomor 50 sampai 53? Semua murid lari meninggalkan Yesus. Lalu kemudian ketika orang yang mengaku, "Aku yang engkau cari," digiring kemudian ke Gunung Golgota, tiba-tiba ada seorang yang berlari di belakangnya. Di data 50 semua murid meninggalkan Yesus, muridnya semua melarikan diri. Kan tinggal 11 murid semua melarikan diri. Yesus sudah ketangkap. Yudas pada saat itu di mana? Tiba-tiba ada orang di belakangnya kemudian menggunakan kain lenan, berlari melepaskan kain lenan, lolos dari penangkapan. Pertanyaannya, siapa yang sebelum kejadian penangkapan menggunakan kain lenan? Hanya satu manusia yang menggunakan kain lenan pada saat itu. Baca Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Nah, itu baru Yesus yang asli, yang meloloskan diri melepaskan kain lenan. Maka sangat kuat indikasinya bahwasanya Yudas yang ketangkap, Yesus muncul belakangnya menggunakan kain lenan, meloloskan diri, lolos dia. Kecuali saudara saya Peros bisa membuktikan bahwa ada murid Yesus yang menggunakan kain lenan pada saat itu. Tapi sampai 2 hari sebelum kiamat, Anda tidak akan pernah menemukan itu. Nah, bagaimana perselisihan itu terjadi? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus telah mati, tapi Paulus dengan ngotot mengatakan Yesus masih hidup. Wa ma salabuhu wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi. Mereka berselisih paham tentang yang mereka bunuh. Nah, saya kira itu hal yang perlu saudara bantah, karena yang terjadi kemudian adalah yang mati di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Poinnya untuk mengetahui kebenaran ini, buka kitab Galatia 3 nomor 13. 20 detik terakhir. Galatia 3 nomor 13 Anda buka. Di situ Kristus, tapi Kristus, kalau dibilang Kristus masih umum. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Setelah kita anulir data ini, lalu kita analisa tertulisnya di mana? Ternyata tertulisnya di Ulangan 21, 22, ayat 22 dan 23. Yang tertulis ini adalah Tuhan Elohim punya kompetensi mutlak, haknya sebagai Tuhan untuk mengutuk siapapun yang dia kutuk. Dan ternyata yang dikutuk ini adalah penerima suap. Ternyata yang dikutuk di atas tiang salib sesuai dengan pengakuan Galatia 3 surah Paulus adalah orang yang menerima suap, orang penjahat, orang yang melakukan kejahatan setara dengan hukuman mati. Apakah itu Yesus? Bukan. Yang terkutuk menurut Tuhan Elohim adalah Yudas. Tak ada kekuatan di atas mimbar gereja yang bisa membantai ini. Pertemukan saya dengan orang pendeta yang ahli data untuk membantah data-data saya. Saya akan buktikan kepada dia dengan sangat mudah bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, sang pengkhianat pemakan suap. Ingat, di dalam Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Dan itu hanya terjadi terhadap Yudas dan Yesus. Yudas menyerahkan Yesus untuk dibunuh, tetapi Allah kemudian mengatakan orang fasik dipakai tebusan pada orang yang jujur, pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Dan itu terjadi pada masa itu. Ingat, kejadian ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel, maka tolak ukurnya adalah perjanjian lama. Sedangkan yang Anda katakan, saya yakin yang disalibkan adalah Yesus. Yesus. Yes, saya kasih kepada Anda, itu bisa betul kalau yang Anda gunakan adalah perjanjian lama. Karena isi perjanjian lama itu adalah wa makaru wa makarallah. Mereka kemudian menceritakan cerita-cerita tentang penyaliban Yesus agar Roma Yunani percaya dengan cerita-cerita itu. Maka rangkaian cerita dibentuk, dibuat kemudian, makanya ada yang disebut kitab kanon. Kitab kanonik artinya kitab yang menceritakan sesuai dengan selera Roma, sesuai dengan selera kerajaan Romawi.
Kalau buku itu tertolak dengan cerita-cerita penyaliban untuk Romawi, maka buku itu dikatakan apokripa. Sembunyikan buku itu. Yang ditampilkan adalah cerita penyaliban terhadap manusia yang adalah Tuhan, adalah Dewa Zeus yang datang menjelma sebagai penebus dosa bagi orang Roma dan Yunani. Sayangnya itu adalah bidat menurut tuan rumah. Demikian. Ya, itu kan Bang Suma kayak menyangkal tentang penyaliban yang disalib adalah Yesus dengan dasar-dasar seperti itu kan itu. Yang saya tanyakan ini dari Al-Quran. Yang dari Al-Quran itu kan hanya diserupakan. Lalu siapa yang diserupakan itu? Lalu begini, Isa itu mau disalib tapi tidak jadi kan. Nah sekarang permasalahannya apa? Kan harusnya paling tidak ada penjelasan atau runutannya tentang Nabi Isa itu. Ini kan masalah penting juga, masalah penyaliban, karena menyangkal tentang penyaliban yang ada di Alkitab kan gitu. Sehingga diserupakan oleh siapa ini nggak jelas juga. Jadi Isa itu akan disalibkan tapi tidak jadi karena diserupakan kan gitu. Itu permasalahannya apa? Kenapa kok sampai akan terjadi penyaliban terhadap Isa? Lalu yang diserupakan ke siapa? Ini nggak jelas juga di Al-Quran. Coba dijelaskan di situ. Oke, baik. Jadi pertama kemudian kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, maka kita mulai dari surah Ali Imran ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki alan nisa al-alamin. Malaikat Roh Kudus diutus oleh Allah kepada Siti Maryam. Lalu malaikat ini berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, innallaha astafaki wa tahharaki, mensucikanmu, wastafaki alan nisa'il alamin, dan melebihkan derajatmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masamu." Lalu kemudian malaikat Roh Kudus menjelaskan, "Ya Maryamu qutnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in." Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu Allah, sujud dan rukuklah bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Itulah berita-berita gaib yang kemudian Allah ceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Allah, "Wa ma kunta ladaihim is yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim is yahtasimun." Kata Allah, padahal engkau wahai Nabi Muhammad tidak bersama dengan mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama dengan mereka ketika mereka bertengkar. Ini Allah kemudian menceritakan hal ini kepada baginda. Engkau tidak hadir pada saat itu wahai Nabi Muhammad. Engkau tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Nabiku Isa, dan engkau tidak mengetahui terhadap apa yang terjadi terhadap wanita yang kubukan yaitu Maryam. Ini berita gaib untukmu sebagai wahyu bagimu. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhus masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kegembiraan kepadamu tentang sebuah kalimat dari Allah, yaitu seorang manusia namanya Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, seorang yang terkemuka, terhormat, terkenal di dunia dan terhormat serta terkenal di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin." Dan kemudian Nabi Isa yang ada dalam kandunganmu ini akan berbicara dengan manusia sewaktu dia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa beliau termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi pembelaan Al-Quran terhadap tuduhan Yahudi
Bayi ini berbicara ketika ibunya dituduh sebagai pesina. Bayi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya berbicara membela ibunya. Tapi kalau orang Kristen ditanya, di dalam kitab Talmudnya orang Yahudi, Maria dan juga Yesus dianggap binatang, dianggap makhluk yang direndam di atas tinja mendidih di dalam neraka. Apa pembelaan Bible? Apa pembelaan Kristen? Bullshit, ongkos. Bukannya Kristen membela tuduhan orang-orang Yahudi, bahkan Kristen lebih menghujat Yesus dengan mengatakan Yesus selain dia anak haram, Yesus selain tuduhan orang-orang Yahudi sebagai anak zina, Yesus juga adalah makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib. Kristen Yahudi kompak menghujat Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel tersebut. Tapi Al-Quran membelanya. Anak bayi ini berbicara membela ibunya. Wahai kalian Bani Israel, sesungguhnya aku ini Nabi Allah, memberikan kitab kepadaku, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil. Allah mengajarkan kepadaku kitab, hikmah, Taurah dan juga Injil. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan ketika kemudian Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayr fa anfuhu fihi fayakunu tayran bi iznillah wa ubri'ul akma wal absa wal abrasa wa uhyil mata bi iznillah bi iznillah bi iznillah. Wahai Bani Israel, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku tiupkan tanah itu, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah hidup. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dalam lahir, dan aku mengganti dengan izin Allah, dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran akan kenabianku, akan kerasulanku untuk kalian Bani Israel, jika kamu orang-orang yang beriman. Ini pembelaan Nabi Isa. Lalu apa kata Al-Quran? Al-Quran menjelaskan kemudian ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Lalu apa yang dirasakan kemudian Nabi Isa? Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran, kekafiran Bani Israel, siapakah yang akan menjadi muridku untuk menegakkan agama Allah? Para murid menjawab, Nahnu Ansarullah, kamilah murid-muridmu yang akan membantu mengajarkan ajaran Allah. Ini jelas pengingkaran yang terjadi terhadap ajaran Nabi Isa menyebabkan mereka kemudian ingkar, dengki, congkak, tegar tengkuk kepada apa yang terjadi di hadapan mereka. Nabi Isa mampu membuat kemudian orang Yahudi percaya kepada dirinya dengan mukjizat-mukjizatnya. Orang Yahudi diingkar terhadap itu, mereka cemburu, mereka iri, sehingga mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat kesaksian palsu, mereka dengki, melaporkan Yesus, melaporkan Isa alaihissalam kepada pemerintah yang ada pada saat itu untuk Yesus Isa alaihissalam dibunuh. Wa makaru. Tapi apa kata Allah? Wa makarallah. Allah membalas tipu daya mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang dibunuh bukan Nabi Isa, melainkan yang dibunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Final, iman Islam tidak kemudian tergoroti dan terkuras oleh keadaan, karena umat Islam tidak tahu siapa yang menggantikan. Bagi umat Islam siapapun itu, mau dia Pak Bom, mau dia Lukas, Markus, Matius, Paulus, Yudas dan seterusnya, tak ada urusan. Yang pasti Nabi kami Isa alaihissalam terangkat ke atas langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan orang-orang kafir. Muncul Kristen kemudian keceklak, ditopang oleh konsep keadaan, keyakinan, kepercayaan nenek moyang orang-orang Roma, Yunani, secara turun-temurun menjadi kepercayaan mendarah daging. Muncul pula orang Farisi membolak-balikkan kemudian cerita penyaliban, lalu menjualnya kepada Roma dan Yunani. Diterima kitab itu dengan harga yang murah. Mereka kemudian menjadikan Romawi yang sejak nenek moyang mereka tidak memiliki kitab,
tidak memiliki buku agama, meskipun mereka punya kepercayaan, seketika menyeleksi buku-buku itu, menjadikannya sebagai kitab suci, lalu melantik Yesus menggantikan dewa Zeus sebagai Tuhan yang menjelma, Theos yang menjelma menjadi manusia, maka dijadikanlah Zeus, dengan kata lain Yesus. Maka orang yang dilantik menjadi Tuhan ini harus bermuara kepada kejadian penyaliban. Makanya kalau Anda bercerita, saudara Feros, aku yakin yang disalib itu adalah Yesus. Betul, karena yang diseleksi pada saat itu adalah cerita-cerita yang berkesamaan dengan cerita nenek moyang orang Roma. Theos datang menjelma menjadi Zeus sebagai orang, sebagai dewa yang berubah menjadi orang dalam konsep logos. Kemudian logos berubah menjadi manusia daging. Daging ini mati kemudian untuk menebus orang-orang Roma dan Yunani dari dosa-dosa mereka. Apakah itu berlaku untuk Romawi? Untuk Yahudi? Tidak sama sekali. Itu adalah konsep internal Roma dan Yunani yang kemudian menjamur sampai ke Belanda. Belanda menjamurkan kemudian ke Nusantara, sehingga menjadilah Anda menjadi Kristen penyembah Yudas. Demikian. Ya, dari tadi saya dengarkan ini belum menjelaskan tentang kenapa Nabi Isa itu disalib, alasannya apa, itu belum dijawab dari tadi ya. Saya jawab tadi, Bang. Apa? Falamma ahassa Isa minhumul kufra, orang-orang yang diingkar terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Isa, mereka ingkar. Nabi Isa memberikan tanda mukjizat, mereka ingkar, mereka cemburu. Nabi Isa membangkitkan orang mati, mereka mengatakan ini sihir. Nabi Isa kemudian membuat orang lumpuh berjalan. Makanya Anda baca Yohanes 11 nomor Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ini Al-Qur'an menjelaskan 1400 tahun setelahnya. Lalu kemudian Anda sebagai pembaca warta yang ada di kitab saudara, harusnya Anda melihat, oh ternyata betul yang diuraikan Al-Qur'an ini betul. Apakah Nabi Muhammad sampai ke Romawi sana mempelajari Bible? Tidak. Tidak sama sekali. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwasanya kamu tidak hadir pada masa itu, kamu tidak tahu pada masa itu. Ini adalah berita-berita gaib yang kuberitakan kepadamu. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu tidak ada pada saat itu. Nabi Muhammad, kamu tidak belajar tentang itu. Nabi Muhammad, kamu tidak hadir pada saat itu. Kamu tidak mengenal Isa, kamu tidak mengenal Maryam. Tapi seketika kamu menguraikan dengan lisanmu tentang kejadian yang terjadi pada masa itu. Kenapa? Karena ini adalah wahyu. Zalika min amba'ihil ghaibi nuhi ilaika. Wahyu untuk kamu. Nah ternyata, coba Anda baca apa yang terurai dalam kitab saudara. Ternyata memang betul yang Al-Quran uraikan ini ada di kitab saudara. Mereka dengki, mereka melakukan siasat palsu, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mereka menuduh Yesus dengan mengada-ngada mengatakan Yesus mengaku anak Tuhan, padahal Israel adalah anak Tuhan, Yakub adalah anak Tuhan, bahkan Bani Israel disebut anak-anak Tuhan. Kok nggak ada yang disalib? Itu hanya alasan-alasan yang dikarang kemudian oleh orang Yahudi berdasarkan dengan Matius 26 nomor 59. Mulai hari itu imam kepala dan mahkamah agama melakukan propaganda kesaksian-kesaksian palsu demi untuk menangkap dan membunuh Yesus. Al-Quran ada kelirunya di situ? Enggak ada kelirunya. Bagi umat Islam final, siapapun yang disalibkan tak ada urusan dengan kami. Iman kami, Nabi Isa yang kami cintai selamat dari pembunuhan orang-orang kafir, sedangkan orang kafir Kristen sangat menginginkan kematian terhadap Yesus. Ada apa dengan kalian? Waraskah, sehatkah, manusiakah Anda ini? Atau kalian ini sekelompok dengan makhluk yang merasuki Yudas yang pingin kali Yesus itu disalibkan? Tanya pada diri saudara, kenapa saya dan iman saya serta agama saya sangat menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar? Apakah saya penjahat atau saya orang baik-baik? Orang baik tidak akan mau menginginkan orang baik dihukum mati terkutuk, dan orang jahatlah yang menginginkan kematian terhadap orang yang baik. Minum, usap dada, gunakan akal sehat. Mana yang betul? Apakah orang benar yang dibunuh atau orang pengkhianat yang justru menjadi penakan di atas tiang salib? Wallahu alam bisawab. Silakan. Ya, Pak Coba kan selalu mengambil dari Alkitab ya. Itu semua itu saya lihat ini selalu ngambil dari Alkitab, isi Alkitab tentang
Yudas tentang ini. Tapi di Al-Quran sendiri Kak menjelaskan Jadi jelaskan yang disalibkan adalah siapa? Tertulis di mana itu? Kalau memang Yudas yang Oke, disalibkan. baik, ini sesi Aku terakhir. ingin tahu. Baik, saya juga ingin tahu kepada saudara. Saya sudah menjelaskan 3 sesi, saya ingin tahu dari saudara. Siapa yang terkutuk disebabkan makan suap berdasarkan ulangan 21 nomor 22 nomor 23 dilengkapi ulangan 27 nomor 25. Yang makan suap adalah yang terkutuk dihukum, terkutuk dibunuh, terkutuk oleh Tuhan. Tolong jawab kepada saya. Jangan ragu, jangan bimbang. Siapa yang saya mati kira- terkutuk berdasarkan hukum Tuhan? Jawab. Ya saya kira di situ kan banyak orang ya yang terkutuk tentang mulai. apa itu tadi Mulai. uang suap tadi lah. Oke, sekarang saya tanya, Bukan siapa hanya yang Yudas mati saja. terkutuk disebabkan dia makan suap? Jawab. Bingung kan? Bingung. Bingung pasti. Karena Al-Quran menarasikan mereka akan berselisih paham. Mereka bingung terhadap siapa yang mereka bunuh. Anda pun sudah 2000 tahun masih bingung. Ayo jawab sama saya silakan. Iya, itu kan menjelaskan tentang orang-orang yang disalib itu termasuk orang yang memakan uang suap kan gitu. Saya tanya kepada saudara sekali lagi. Siapa yang mati terkutuk dihukum oleh Tuhan karena makan suap? Yesus atau Yudas? Ya terkutuk itu kan bukan berarti harus disalib. Ada cara-cara untuk mati dengan cara terkutuk. Termasuk Yudas itu terkutuk itu matinya. Kan Sayang sekali yang waktu jelas saya itu- sedikit bang. Saya tanya sekali lagi. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Saya tanya kepada saudara, iya, berarti yang tertulis menurut Galatia adalah orang yang dihukum mati karena berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Yesus dikutuk oleh Tuhan? Tak ada. Apa yang menyebabkan Yudas terkutuk oleh Tuhan? Ada. Apa itu? Ulangan 27. Ulangan 27 sangat jelas menerangkan yang kutuk di data 25-nya adalah orang yang makan suap. Saya bacakan kepada saudara. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk bunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Itu jelas tuh. Dalilnya ada. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Di sini konsepnya sudah sangat besar. Benar. Terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk membunuh Yesus yang Nggak ada itu tidak hubungannya bersalah. Bang, cuma dengan penyaliban Sekarang itu saya nggak ada tanya, hubungannya. sekarang saya tanya kepada saudara, penyaliban ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel atau di tengah-tengah Kristen? Jawab. Di tengah-tengah Bani Israel. Ketika hukum kemudian ditegakkan di tengah-tengah Bani Israel, yang menjadi patron hukuman kitab mereka atau kitabnya orang Roma? Bagaimana? Ketika penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel, yang menjadi patron penghukuman kemudian mahkamah agama, kitabnya Yahudi atau kitabnya orang Roma? Hukumnya hukum Romawi. Hukum Romawi, Hukum Romawi. kerajaan Romawi waktu Hukumnya itu. hukum Romawi. Lalu yang tertua kemudian di dalam ulangan 21 nomor 22 23 itu hukumnya Romawi. Iya. Jadi ulangan ini kitabnya Romawi. Ingat Bung, ingat saudara, pada saat Yesus hidup, camkan ini baik-baik. Pada saat Yesus hidup, buku kalian yang disebut perjanjian baru dengan seabrek tete bengeknya itu belum ada. Itu belum ada. Buku kalian itu hanya mengikuti alur cerita keinginan penguasa Romawi. Ingat, buku perjanjian baru Roma dengan matinya Yesus, darahnya Yesus, kesucian darah Yesus, ditebus darahnya. Itu cerita yang dibangun dan dibuat sebagai propaganda yang muncul belakangan. Yang terjadi pada saat itu adalah kitabnya orang Yahudi. Makanya kalau saya tanya kepada saudara, kalian pasti kelimpungan. Yesus berkata di dalam Matius 26 nomor 24. Dengarkan baik-baik perkataan Yesus. Anak manusia
memang akan pergi sesuai dengan yang sudah tertulis tentang dia. Tolong tunjukkan kepada saya tulisan yang sudah ada sebelum muncul perjanjian baru tentang kepergian Yesus. Apakah dia mati disalib atau justru dia terangkat ke langit? Tunjukkan kepada saya. Karena Yesus berkata, aku anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang aku. Nah sekarang tolong tunjukkan. Kalau saya bisa menunjukkan nih, diterangkan kemudian oleh Allah oleh Tuhan Elohim dalam Amsal 17 nomor 23. Ini yang tertulis. Kalau kitab saudara itu belum tertulis pada masa itu. Apa yang diterangkan? Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Lalu Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya kepergian daripada Yesus itu karena diselamatkan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik ini? Amsal 17. Orang fasik menerima suap. Amsal 17:23 orang fasik menerima suap. Amsal 11 nomor 8 orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Jadi tertulis kata Yesus, anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini yang tertulis. Ya dari tadi saya juga belum terima ya jawabannya bahwa di Quran bahwa yang disalibkan adalah Yudas. Kalau memang Yudas ditulis di mana di Al-Quran itu? Saudara, Jawabkan dari tadi. bukankah saya mengatakan kepada saudara, Al-Quran dengan jelas menerangkan bahwa yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Apakah Anda tidak membaca Yohanes 18? Siapakah yang engkau cari? Apakah saudara tidak tahu ketika saya jelaskan Yohanes 19, aku mencari mayat Tuhanku? Apakah Anda tidak mengerti kemudian? Ketika ada seorang laki-laki menggunakan kendiran, melepaskan kendirannya lari dengan telanjang. Ini Al-Quran sudah mengatakan itu. Mereka kemudian menyalibkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kejadian itu lebih dekat dengan kitab saudara. Lihat kitab saudara. Bagi kami Al-Quran sudah final bahwa Nabi kami Isa alaihissalam tidak dibunuh oleh orang Yahudi, orang Romawi. Kami inginkan pembunuhan itu terjadi terhadap Nabi kami. Kristen hancur lebur, tikar menggulung gereja ketika Yesus orang benar ini tidak dibunuh. Ada apa dengan agama kalian? Kok pingin kali kemudian orang benar ini mati? Ada apa? Mana konsep yang Anda gunakan itu? Oh ada Bang Suma, konsep dari mana? Dari perjanjian baru. Ditertawakan Yahudi kalian, makanya kalian diludahin. Kenapa dalam kitab mereka yang mempersembahkan manusia untuk Theos itu hanya Dewa Molok? Tak ada ajaran para nabi kemudian menyerahkan manusia untuk tebus, tak ada. Yang menyerahkan manusia untuk mendamaikan dosa mereka kepada dewa mereka itu hanya penyembah-penyembah Dewa Molok. Anda mau lari kemana? Kenapa agama kalian tidak bisa masuk ke sinagoge beribadah? Kenapa perjanjian baru nggak masuk ke dalam rumah bait sucinya orang Yahudi sebagai kitab suci? Kenapa 90 kali? Kenapa? Karena kalian bidat. Kalian bidat. Kalian dianggap Abu Dhasola. Kalian dianggap hewan. Mohon maaf. Makanya orang Kristen di Yerusalem itu diludahin. Masa nggak percaya sih? Ini keadaan, ini real. Ini keadaan yang ada. Ya, orang Yahudi memang menolak Kristen dan mereka mengakui tentang peristiwa penyiksaan si Yesus ini. Bukan menolak. Mengakui itu dan adanya tidak ada penyiksaan pernyataan mengenai Molok. Itu umat dari Islam Bang Suma juga sendiri. mengakui adanya kejadian penyiksaan. Islam juga mengakui itu, Kristen juga mengakui Enggak, itu, kalau Islam Yahudi kan itu juga mengakui. Siapa bilang? Siapa bilang kan Islam tidak mengakui? Katanya bukan Yesus. Betul, penyiksaan itu ada, penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada. Tapi yang mereka siksa, yang mereka bunuh bukan Isa alaihissalam, melainkan pengganti daripada Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang Kristen godok, inilah yang Kristen goreng, sehingga Yesus dijadikan sebagai tebusan bagi orang-orang Kristen. Coba Anda baca kitab saudara, semua yang terkait dengan penyaliban pasti karangan-karangan baru yang muncul setelah penyaliban terjadi. Betul atau betul? Betul.
Iya bukan karangan kan? Saya itu kan tanya dulu, saudara bro admin. Semua cerita-cerita tentang penyaliban, konsep penyaliban, tujuan penyaliban, tebusan dan seterusnya muncul cerita itu setelah kejadian penyaliban terjadi. Betul atau betul? Ya sudah pasti kalau nggak ada penyelidikan, nggak ada Berarti cerita itu ditulis berdasarkan selera peminta cerita. bukan selera bang, tapi memang Sekarang kalau bukan realitanya. selera, saya tanya kepada saudara bro admin, kalau bukan selera, kenapa kitab-kitab lain tidak diloloskan pada konsili? Ya karena menurut tradisi tidak sesuai. Masa ya Bagus, kan udah aku bilang ceritanya tidak disalib sesuai dikatakan dengan selera. Tuhan, gitu. Maka buku Daniel, Injil Thomas, Injil Maria, Injil Barnabas, Injil apa lagi? Simon, Basilides. Injil Filipus, semua ditolak karena cerita-cerita yang ada di dalamnya tidak sesuai tidak dengan selera Bukan pelanggan. selera, tidak sesuai dengan tradisinya. Allahu Yang selain Akbar, dari- Masya Allah. Saya kira demikian sahabat-sahabat, karena di tempat Ya. saya sudah mau sholat Jumat. Silakan. Insya Allah habis Jumat kita jumpa lagi. Yang pada intinya kemudian tolong renungkan apa yang saya uraikan ini. Apakah betul orang suci yang dibunuh terkutuk atau justru pemakan suap pasti pengkhianat yang mati terkutuk. Sekarang tinggal saudara yang memikirkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tugas kami umat Islam sekedar pengingat saja. Anda mau menerima silakan, tidak menerima astaghfirullahalazim. Karena Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang menjadikan salib itu sebagai jalan keselamatan adalah seburuk-buruknya makhluk. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Insaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPA-nya di sini Gurunda. Baik. Lanjut semua. Terima kasih Ada sahabat Theodor yang semua. sambung. Itu kan Nah, menurut mute Bang aja. Suma seperti itu. Oke, lanjut Pak Theodor. Saya juga mau sholat Jumat. Lanjut Pak Theodor.